Berikutnya kami akan menjelaskan bagian konsep biaya. Ada Milenia Teresiana Wastu, NIM 152, Melania Oma NIM 143, dan saya sendiri Nurisya Larasayu NIM 148. Yang pertama adalah karakteristik biaya. Pengertian biaya menurut FASB, biaya adalah aliran keluar atau outflows, atau pemakaian aktiva, atau timbulnya hutang, atau kombinasi keduanya, selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang, atau penyerahan jasa, atau bahkan pelaksanaan kegiatan yang lain, yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. Sedangkan menurut EII, beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa biaya pada akhirnya merupakan aliran keluar aktiva, meskipun kadang-kadang harus melalui hutang terlebih dahulu. Sedangkan menurut KAM tahun 1990 mengidentifikasikan biaya sebagai penurunan nilai aktiva atau kenaikan hutang atau kenaikan ekuitas pemegang saham sebagai akibat pemakaian barang dan jasa oleh suatu unit usaha untuk menghasilkan pendapatan pada periode berjalan. Nah, terlepas dari perbedaan tersebut, yang jelas setiap kos yang dinyatakan keluar dalam rangka menghasilkan pendapatan disebut dengan biaya. Baik itu biaya yang berasal dari kos yang langsung dibebankan sebagai biaya tanpa dicatat lebih dahulu sebagai aktiva. Selanjutnya adalah biaya dan rugi. Yang termasuk biaya hanyalah kos yang benar-benar dikorbankan untuk menghasilkan pendapatan. Sedangkan penggunaan aktiva atau pengurangan kos aktiva yang tidak berkaitan dengan proses memperoleh pendapatan disebut sebagai rugi. Rugi dapat disertakan dalam laporan laba rugi sebagai penentu besarnya laba komprehensif. Rugi sebaiknya disajikan terpisah dari biaya. Selanjutnya pada poin 2 yaitu pengukuran dan pengakuan biaya. Pengukuran biaya dapat diukur atas dasar jumlah rupiah yang digunakan untuk penilaian aktiva dan hutang. Yang pertama adalah kos historis. Jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh aktiva, contohnya adalah gedung dan peralatan. Dan yang kedua adalah kos pengganti, menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Contohnya adalah penilaian untuk persediaan. Dan yang ketiga adalah setara kas. Jumlah rupiah kas yang dapat direalisir dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal. Selanjutnya adalah pengakuan biaya. Pada dasarnya, kos memiliki dua kedudukan penting, yaitu yang pertama sebagai aktiva atau potensi jasa, dan yang kedua sebagai beban pendapatan atau biaya. Ada dua masalah yang muncul sehubungan dengan pemisahan kos tersebut, yaitu yang pertama, kriteria yang digunakan untuk menentukan kos tertentu yang harus dibebankan pada pendapatan periode berjalan. Sedangkan yang kedua adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa kos tertentu ditangguhkan pembebanannya. Selanjutnya adalah semua kos dapat ditangguhkan pembebanannya sebagai biaya apabila kos tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi definisi aktiva atau memiliki manfaat ekonomi masa mendatang, dikendalikan perusahaan, berasal dari transaksi masa lalu. Dan yang kedua adalah ada kemungkinan yang cukup bahwa manfaat ekonomi masa mendatang yang melekat pada aktiva dapat dinikmati oleh entitas yang menguasainya. Pada poin terakhir yaitu poin 3 yaitu adalah besarnya manfaat dapat diukur dengan cukup andal. Selanjutnya, konsep penandingan atau matching. Konsep penandingan adalah konsep yang dimaksudkan untuk mencari dasar hubungan yang tepat dan rasional antara pendapatan dan biaya. Pendapatan merupakan hasil yang dituju perusahaan, sementara kos yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut merupakan upaya yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian, pendapatan harus ditandingkan dengan biaya yang diperkirakan telah menghasilkan pendapatan tersebut, agar dihasilkan besarnya laba yang tepat. Masalah utama dalam menandingkan pendapatan dan biaya adalah mencari dasar penandingan yang paling tepat antara pendapatan dengan biaya yang berhubungan langsung dengan pendapatan tersebut. Hubungan sebab akibat. Dasar yang paling ideal untuk menandingkan biaya dengan pendapatan adalah hubungan sebab akibat.
Meskipun dasar ini sulit untuk dibuktikan, namun atas dasar pengamatan yang dilakukan para akuntan, menunjukkan bahwa barang atau jasa tertentu yang digunakan dalam proses produksi pada akhirnya akan membantu dalam proses menghasilkan pendapatan selama periode tertentu. Ada beberapa masalah teknis yang timbul apabila penandingan langsung atas dasar produk digunakan sebagai dasar hubungan sebab akibat. Masalah tersebut adalah yang pertama, pemakaian barang dan jasa yang bagaimana yang dapat diidentifikasi dengan produk. Yang kedua, apabila biaya tidak menambah nilai produk tertentu, kapan biaya tersebut dapat dihubungkan secara langsung dengan pendapatan di masa yang akan datang, dan bagaimana biaya tersebut dilaporkan dengan tepat sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Yang ketiga, kapan biaya yang terjadi setelah penjualan dapat dicatat dan dilaporkan? Selanjutnya, alokasi sistematis dan nasional. Alokasi sistematis dan nasional sering disebut dengan dasar penandingan periodik atau penandingan tidak langsung. Alokasi sistematik dan nasional dapat digunakan sebagai dasar penandingan apabila dasar penandingan hubungan sebab akibat tidak dapat dilakukan. Atas dasar konsep penandingan ini, ukuran penandingan yang digunakan bukan produk atau unit fisik tetapi periode. Dengan demikian, biaya diakui dan dihubungkan dengan pendapatan pada periode terjadinya. Apabila manfaat kos suatu aktiva lebih dari satu periode, maka kos tersebut dialokasikan secara sistematis pada periode yang menikmati manfaat tersebut. Depresiasi aktiva tetap merupakan contoh alokasi sistematis. Masalah yang sering muncul dalam alokasi ini adalah banyaknya metode alokasi yang dapat digunakan dalam proses alokasi kos. Selanjutnya, pembebanan segera atau immediate recognition. Apabila tidak ada alasan yang kuat untuk membebankan kos atas dasar hubungan sebab akibat ataupun alokasi sistematis dan nasional, maka kos langsung dapat dibebankan pada periode terjadinya. Alasannya yang melandasi pembebanan dengan cara ini adalah kepraktisan. Misalnya, pencatatan terhadap biaya advertensi. Saya Melanie Oman NIM 18143 akan presentasikan materi tentang kritik terhadap konsep penandingan. Berikut ini akan dibahas beberapa kritik yang ditujukan terhadap konsep matching. Yang pertama, bukti yang objektif. Konsep penandingan memerlukan pertimbangan yang tepat dalam menentukan besarnya kos yang akan dibebankan pada periode sekarang atau masa mendatang. Dalam pengakuan biaya, bukti objektif kurang begitu diperhatikan karena pengakuan biaya lebih didasarkan pada masalah rasional dan kelayakan daripada bukti yang objektif. Dalam praktek akuntansi, suatu prosedur tertentu dapat diterima perlakuannya apabila dipandang rasional dan layak untuk diterapkan. Misalnya, kos persediaan dapat dibebankan sebagai biaya dengan salah satu metode yang diterima umum, seperti LIFO atau FIFO. Demikian juga seperti pada kos aktiva tetap dibebankan sebagai biaya depresiasi atas dasar salah satu metode depresiasi yang diterima umum. Perlakuan semacam ini timbul sebagai akibat dari definisi biaya yang dikeluarkan oleh badan berwenang, misalnya APB. Salah satu alasan tidak begitu diperhatikan bukti objektif dalam pengakuan biaya adalah penerapan konsep konservatisme. Konsep ini menyatakan bahwa biaya, rugi, dan hutang harus segera diakui meskipun tidak ada bukti yang kuat dan objektif. Sementara pendapatan, untung, dan aktiva tidak dapat diakui apabila tidak ada bukti yang cukup objektif. Yang berikutnya, evaluasi terhadap konsep matching. Hubungan sebab akibat merupakan tahap terbaik untuk menandingkan biaya dengan pendapatan. Namun, hubungan sebab akibat sebenarnya tidak mungkin untuk diterapkan karena konsep cost attached tidak memiliki alasan atau argumen yang kuat. Dalam situasi tertentu, konsep cost attached tidak dapat menunjukkan dasar hubungan sebab akibat sebagai dasar hubungan pembebanan yang benar-benar meyakinkan. Oleh karena itu, akuntan tidak menghubungkan secara langsung biaya dengan pendapatan, tetapi atas dasar interval waktu. Kos akan dibebankan sebagai biaya bila kos tersebut menghasilkan pendapatan pada periode yang sama. Hubungan sebab akibat memiliki implikasi bahwa jumlah rupiah pendapatan tertentu harus dihubungkan dengan jumlah rupiah biaya. Apabila suatu aktiva memiliki suatu manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dasar penandingan hubungan sebab akibatnya itu tidak dapat diterapkan, maka kos aktiva dapat dialokasikan ke dalam periode-periode secara sistematis.
Menurut Thomas, kebanyakan laporan yang dihasilkan oleh akuntan hanya omong kosong belaka dan tidak bermanfaat. Informasi yang dihasilkan hampir seluruhnya didasarkan pada proses alokasi yang tidak dapat dijustifikasi secara teoritis. Alokasi secara teoritis akan memuaskan bila memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, additivity. Alokasi harus melibatkan keseluruhan jumlah yang ada sehingga jumlah bagian-bagiannya sama dengan jumlah keseluruhannya, tidak kurang, tidak lebih. Yang kedua, unambiguity. Metode alokasi harus menghasilkan alokasi yang unik dengan menggunakan satu dasar alokasi yang jelas dan cara alokasinya juga harus jelas. Yang ketiga, defensibility. Metode harus lebih baik dibanding metode alokasi yang lain. Metode tersebut harus didukung oleh alasan yang kuat agar dapat dipertahankan dari kemungkinan pemakaian metode yang lain. Di antara metode alokasi yang ada, masing-masing dapat dipertahankan, tetapi metode yang dipilih tidak satupun yang bebas dari unsur arbitrer. Pada umumnya, setiap ada metode lain yang lebih baik, maka metode yang lebih baik tersebut akan menggantikan metode yang digunakan sebelumnya. Hal ini berlaku terus apabila terdapat metode lain yang lebih baik.